Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 DRPL kelas RD akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Subsistem Pengembalian Alat Lab. Dengan anggota kelompok kami, yaitu ada Elgania Aulia Gemintang, Galih Ramadan, Revansa Helsa Kuswana, Randy Prayoga, Sinta Dwi Putri, dan Muhammad Muslim Ruwahyudi. Proses pengembalian alat lab merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam sesi pembelajaran. Untuk mempermudah kegiatan pengembalian alat lab, di sini dibuatkan solusi alternatif, yaitu dengan membuat subsistem pengembalian alat lab. Pada subsistem ini terdapat akses yang dapat melihat, mengubah, dan menghapus. Pengguna akan lebih mudah dalam mengembalikan alat lab, dan pengguna juga bisa melakukan pengajuan peminjaman alat berdasarkan ketersediaannya. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Terdapat kebutuhan fungsional. Yang pertama, dapat menampilkan info terkait pengembalian alat laboratorium. Yang kedua, sistem dapat melakukan pengecekan riwayat pengembalian alat laboratorium. Yang ketiga, bisa melakukan verifikasi dan validasi saat melakukan pengembalian alat laboratorium. Dan yang terakhir, menampilkan batas waktu untuk melakukan pengembalian alat laboratorium. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, membutuhkan hosting. Yang kedua, memakai layar monitor. Yang ketiga, memerlukan RAM 4 GB. Yang keempat, memerlukan koneksi internet. Dan yang terakhir, memerlukan listrik. Oke, untuk data flow diagramnya, next. Oke, untuk ini data flow diagram level 0-nya. Oke, di sini akunnya pertama login dulu. Lalu di sini ada menu ajukan pengembalian dan juga kontrol. Lanjut next. Oke, ini DFD level 1-nya. Di sini admin akan memverifikasi, lalu apabila login berhasil akan diverifikasi di sini, diverifikasi username dan passwordnya, lalu di sini pembeda hak akses sesuai jenis akun, yaitu user atau admin. Next. Oke. Untuk di DFD level 1.2-nya, di sini ada halaman pengembalian. Di sini diminta untuk verifikasi data. Setelah diverifikasi, data disimpan. Apabila ada pengubahan, akan diubah datanya, lalu diverifikasi, lalu disimpan lagi, lalu dikeluarin status pengembaliannya. Next. Oke, di DFD level 1.3-nya, sini yang mengakses laboran, dia akan ada list alat yang belum dikembalikan. Lalu di sini bisa monitoring list alat yang belum dan sudah dikembalikan. Lalu ada list alat yang belum dan sudah dikembalikan. Lalu bisa kembaliannya diupdate di list data alatnya. Lalu list alat yang belum dikembalikan ditampilkan. Oke. Lalu di sini cocokkan akun, di mana kita masukkan username dan passwordnya.
lalu di sini menerima data input, langsung dicek. Apabila validasi gagal, akan muncul gagal. Lalu apabila validasi berhasil, akan muncul validasi berhasil. Di sini ada alat yang belum dikembalikan. Verifikasi dulu kecocokan alatnya. Apabila sudah, verifikasi alat, lalu ke data pengembalian alat. Next. Use case. Use case adalah sebuah diagram, satu dari berbagai jenis diagram atau UML, Unified Modeling Language, yang menggunakan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna, sistem dengan sistemnya. Lanjut, kemudian ada diagram use case, di mana itu ada admin dan user. Untuk menampilkan data lab yang sudah dipinjam dan dapat dipinjam, kemudian admin mengelola jadwal pengambilan alat lab, kemudian user pengajuan pengambilan alat lab kepada admin, kemudian user melakukan pengecekan alat lab yang dikembalikan kepada admin, kemudian admin mengelola peralatan yang sudah dikembalikan. Selanjutnya, activity. Diagram activity merupakan diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Juga merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Bisa next. Berikut ini adalah tampilan dari diagram activity. Di sini kita memiliki dua akses. Yang pertama, sebagai user dan sebagai admin. Kalau user itu isinya mahasiswa dan dosen. Mereka memiliki tiga hak. Yang pertama, melihat informasi pengembalian alat. Yang kedua, melihat status pengembalian alat. Dan yang ketiga, mengajukan pengembalian alat. Setelah mereka mengajukan pengembalian alat, proses selanjutnya validasi. Setelah itu, status pengembalian alat akan terupdate lalu keluar. Untuk admin sendiri, itu sebagai laboran. Ia memiliki hak untuk melihat pengajuan pengembalian alat lab, kemudian memverifikasi pengembalian alat lab. Ada juga hak-hak lain, yaitu mengecek kondisi alat, melihat informasi pengembalian alat, dan yang terakhir mengedit informasi pengembalian alat. Oke, selanjutnya sequence. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Mungkin bisa next. Selanjutnya di sini ada diagram sequence, di mana user akan login dan menggunakan email dan password. Dan ketika email dan password salah, maka dia akan kembali ke alamat login lagi. Selanjutnya, ketika user login, di situ dia akan membuat pengembalian alat, di mana di situ ada admin lab. Admin lab sendiri bisa mengecek kondisi dan cek tanggal kembali dari alat lab. Selanjutnya, di sini ada barang, di mana barang itu kita bisa mencet catatan kerusakan, terus ada catatan keterlambatan. Kemudian ada arsip. Arsip itu adalah untuk arsip kerusakan maupun keterlambatan. Dan juga ada arsip kwitansi. Arsip kwitansi terdiri dari ada yang kerusakan, keterlambatan, maka dia akan masuk ke dalam kwitansi dan ada dendanya. Mungkin bisa lanjut. Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Next. Selanjutnya di sini ada diagram kelas, di mana di admin ada laboran, kemudian di account ada email dan password,
login, logout. Selanjutnya ada di user. Kemudian pengembalian. Di pengembalian terdapat atribut validasi alat, keadaan alat, batas pengembalian, dan jumlah alat. Kemudian ada riwayat. Di riwayat ada atribut pengembalian, membuat laporan, dan list data. Mungkin bisa next. Kemudian ada testing. Untuk yang pertama yaitu ada test case fungsional. Untuk yang login, apabila berhasil login maka valid, tidak berhasil login invalid, data tidak diinputkan invalid. Untuk halaman utama, menampilkan data akun valid, status pengembalian disetujui valid, status pengembalian ditolak invalid, berhasil kembali ke menu utama valid, berhasil mengubah dan menyimpan data valid, berhasil input data pengembalian valid, gagal input data pengembalian invalid, entry permohonan pengembalian disetujui valid, entry permohonan pengembalian ditolak, itu invalid, inputan tidak lengkap invalid, tidak melakukan inputan invalid, melakukan pencetakan kartu peminjaman valid. Jadi next. Selanjutnya ada test case non-fungsional. Penggunaan subsistem dapat dilakukan pada sistem Linux, Windows, dan MacBook. Valid. Penggunaan pada sistem operasi Linux, Windows, dan MacBook. Valid. Akses record valid. Performa subsistem dapat berjalan saat diakses multi-user. Valid. Breakpoint subsistem saat beban akses akan ditambah. Invalid. Fungsi utama subsistem valid, database menyimpan data valid, real-time update valid, membackup data dari subsistem valid, merestore data ke subsistem valid, menggunakan autentikasi login yang tidak sesuai valid. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.